Aktivitas utama dalam bulan Ramadan pastinya diisi dengan kegiatan berpuasa, sahur, berbuka, sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, merayakan hari turunnya Al-Quran, serta perbuatan baik lainnya. Yang pertama, saum atau puasa Ramadan. Saum atau puasa bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Berpuasa, saum, merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Saum secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Yang kedua, sahur. Sahur adalah sebuah istilah Islam yang merujuk kepada aktivitas makan oleh umat Islam yang dilakukan pada dini hari bagi yang akan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sahur sebagai makan pagi cocok dengan iftar sebagai makan malam selama Ramadan, menggantikan makan 3 kali sehari: sarapan, makan siang, dan makan malam. Meskipun di beberapa tempat makan malam juga dikonsumsi setelah iftar, kemudian pada malam hari. Yang ketiga, iftar. Iftar mengacu pada sebuah perjamuan saat muslim berbuka puasa selama bulan Ramadan. Iftar adalah salah satu ibadah pada bulan Ramadan dan sering dilakukan oleh sebuah komunitas dan orang-orang berkumpul untuk berbuka puasa bersama-sama. Iftar dilakukan tepat setelah waktu maghrib. Secara tradisional, kurma adalah hal pertama yang harus dikonsumsi ketika berbuka. Banyak muslim percaya bahwa memberi makan orang buka puasa sebagai bentuk amal sangat bermanfaat dan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sholat malam. Sholat tarawih pada malam harinya, tepatnya setelah sholat Isya, kaum muslimin melanjutkan ibadahnya dengan melaksanakan sholat tarawih. Sholat khusus yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih, walaupun dapat dilaksanakan dengan sendiri-sendiri, umumnya dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid. Terkadang, sebelum pelaksanaan sholat tarawih, pada tempat-tempat tertentu, diadakan ceramah singkat untuk membekali para jamaah dalam menunaikan ibadah pada bulan bersangkutan. Setelah melaksanakan sholat tarawih, biasanya langsung dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Yang kelima, membaca Al-Quran. Sebagai tambahan amalan dalam berpuasa, kebanyakan umat muslim mengisi waktu sebelum berbuka puasa dengan membaca Al-Quran dengan kadar setiap hari 1 juz. Biasanya dibacakan secara khusus dengan berkelompok atau perseorangan. Namun, ada juga yang menyelesaikan 30 juz melalui pembacaan surah pada sholat tarawih. Yang keenam, turunnya Al-Quran. Pada bulan ini di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai tanggal pasti turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya. Diperingati juga sebagai hari turunnya ayat Al-Quran, Nuzulul Quran, untuk pertama kalinya oleh sebagian muslim. Pada peristiwa tersebut, surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Peringatan peristiwa ini biasanya dilakukan dengan acara ceramah di masjid-masjid. Tetapi peringatan ini dianggap bid'ah karena Rasulullah tidak mengajarkan. Yang ketujuh, umrah. Ibadah umrah, jika dilakukan pada bulan ini, mempunyai nilai dan pahala yang lebih bila dibandingkan dengan bulan yang lain. Dalam hadis dikatakan, umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang kedelapan, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan khusus pada bulan Ramadan atau paling lambat sebelum selesainya sholat Idul Fitri. Setiap individu muslim yang berkemampuan wajib membayar zakat jenis ini. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah 1 sak, makanan pokok di daerah bersangkutan. Jumlah ini bila dikonversikan kira-kira setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Penerima zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan: fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Namun menurut beberapa ulama, khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada 2 golongan pertama, yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah zakat yang sangat kecil, sementara salah satu tujuannya dikeluarkannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya.